Selamat selamat kembali lagi ya. Selamat kembali lagi. Yes. Enggak ini ya, enggak apa namanya? Enggak apa. Bukan suatu kata-kata yang ringkas gitu. Apa sih namanya? Efektif. Bukan kalimat efektif ya. Itu pakai Selamat dong itu datang dong, kembali. Ini tolong dimatiin itu. Kenapa emang? Kedengeran. Ya, ini visual kita. Ya. Oh, ada perang guys. Jadi hari ini kita bakalan Enggak, ini belum opening. Ini ayo kita opening dulu. gimana openingnya? Ya gimana? Ya nggak tahu. Enggak tahu ya. Enggak, sebenarnya kita enggak pernah ada opening. Terus tadi nyuruh opening. Kita opening dulu. Aduh. Ya ini ganggu ya kira. Yes. Ntar kamu gantian yang kedua, ketiga, selanjutnya ya. Ya. Nah, welcome to channel yang jarang update. Channelnya apa namanya? Tidak up to date. Selamat datang di podcast After Office. Oke. Ini boleh gue naikin dulu nggak, Ru? Oh, boleh. Ini direkam, Bro. Udah record bosku ya. Oke. Tolonglah ya kalau kan. dipublish gue nggak mau soalnya. Ini udahlah gue naikin manual aja, nggak usah puter-puter ya. Aduh ya terserah lu lah. Ada ntar rusak ya kamu. Mau sendiri yang susah. Heru ini kenapa rusak? Aduh. Udah tahu nggak ada budgetnya. Susah. Anjir ribet banget. Kenapa sih harus ngomongin apa-apa tuh harus ngomongin budget? Kenapa? Kalau nggak ada budget ya nggak dapat terlaksana. Kamu mau makan nggak punya budget ya. Halo gimana? Minta. Minta. Malu kamu punya titik. Gak boleh ngomong jorok anjir. Ntar gue sensor titik gitu. Masa mau minta-minta kamu udah masih muda ya kan? Iya benar. Oke guys. Aduh rambut gue jelek. Hari ini itu apa ya? Dalam sepekan mungkin ya. Ya. Dunia medsos itu penuh dengan peperangan ya. Sebenarnya kita tidak ikut campur ya. Cuma kalau masalah global itu ya berpengaruh sama kita juga. Dikit sih sebenarnya, cuma ya kita kan pasti kepikiran perang. Yang ditakutkan itu WW3. Oh, gue kira WDC. Bukan WWF ya. Aduh, yang ditakutkan itu ya WW3, Bro. World War 3. Yes. Perang dunia ketiga. Tapi kan kalau menurut gue World War 3 itu gak lah, masih lama banget gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Karena kita juga nggak punya musuh gitu loh. Nggak tahu juga sih. Ya kita kan punya temen. Kamu misalnya punya teman. Iya, kita punya. Oh. Iya kan, punya temen genmu ya kan. Berantem diganggu ya kan. Wah, anak mana lu ya kan? Iya, bener. Panggilin temen gue nih. Lu yang dipanggil. Ikut campur kan? Iya, kayak bener. Gitu, Bro. Hal sepele ya kan. Tapi gue mau nanya dikit deh. Sorry ini out of topic sebentar. Lu kayaknya rapi banget dah hari ini tuh kenapa sih? Kayak kemeja lu dikancing semua gitu. Perasaan rapian lu anjir kemeja putih. Kagak, kalau gue tuh kan pendek, nyantai, kaki disila gitu kan. Kenapa? Enggak, ini karena oh boleh ya? Boleh kan? Boleh bebas ini, bebas jam malam. Tapi ntar itu ganggu aja bor itu. Ntar ada yang nonton. Oh boleh. Itu udah ACC dari tim produser itu. Jadi gimana? Penonton nggak tahu ya. Jadi itu penonton itu di depan itu ada 1.000 penonton ya. Ribut banget ya. Mau ikut campur urusan studio. Iya. Padahal nih studio kan punya lo ya. Iya. Bukan juga sih. Coba kita lanjutkan topiknya, Bro. Gimana? Perang dunia ini menurut kamu gimana, Bro? Belum ya. Perang antara Rusia dan Ukraina. Lu nggak ada intro dulu gitu apa? Iya, gue sih orang yang tahu gitu loh. Yang punya konten siapa? Ngatur-ngatur penonton anjir. Kan gitu. Enggak gitu maksud gue. Ya lu tuh harus tahu apa? Ini kan yang dengerin nih ya. Belum tentu tahu ya nggak Mas ya? Apa ada orang yang bermasalah? Enggak. Tadi kan gue udah bilang di pertama, dunia sedang dihebohkan dengan perang Rusia dan Ukraina. Oke, berarti kita dimandirikan. Penonton itu udah pinter-pinter.
Iya, oke. Gua cuma minta pendapat lu. Ini Ya. yang ribut Ukraina sama Rusia. Bukan kita, anjir. Ya. Oke, gue nurutin lo. Tahu-tahu perang gue ngerti gitu ya. Semua orang yang denger ngerti. Kenanya Enggak. gitu. Lo harusnya kan kalau perang gitu lo sebagai orang berpendidikan nyari tahu kan. Buat gue yang berpendidikan iya. Nah. Buat orang emang lu semua harus tahu nih. Enggak, menurut lu semua orang harus tahu, harus up to date, harus punya HP, harus bisa baca Masa- berita gitu. Bro, udah sampai meremelek gua, bro. Kagak, lu bukan meremelek, lu Lo kesetrum enggak? lo ngajak debat anjir. Kagak, Gua nanya sama lo nggak usah ngasih gua penjelasan. Hah? Kagak, sebelum ke sono gua mau nanya lu barusan kesetrum kan? Enggak sih. Enggak tuh ya. Kalau disengaja tuh enggak kesetrum, tapi kalau kayak seret aduh gitu. Enggak, gua kaget aja hidung gua. Oke. Cewek gua aja nggak pernah nyium gua ya. Ini gue kurang ajar nyium gua anjir. Ya udah oke. Pokoknya gue terima dah apa yang lo omongin. Gue mau ya yang menurut gue tahu aja ya tentang perang bukan perang sih. Gue nggak tahu sih. Enggak. Oke, kita mulai dari awal nih. Oke. Lo tahu penyebab perang Rusia dan Ukraina ini kenapa? Sebenarnya kalau dari pihak Rusia itu nyebutnya bukan perang. Kenapa? Itu bentuknya demilitarisasi. Woi, apa tuh? Jadi kayak Vietnam. Nah, Nah, yang nonton ini kan lo tadi mewajibkan untuk tahu Iya. perangnya kan. Nah, gue Enggak. juga mewajibkan untuk mereka yang denger ini mewajibkan untuk tahu juga demilitarisasi itu apa. Jadi udahlah gak usah gue artiin enggak, apapun iya, itu. iya. Maksud gua, Iya. menurut lo gimana gitu? Ya kalau dari sisi gua perang itu nggak boleh, bro. Ya, Tetap nggak boleh, nggak boleh. gitu loh. Tapi kalau Lo pernah perang sama ade lu nggak? pernah Nah, apa gara-garanya? macem-macem, Ah. adek gue males gue suruh, nggak usah bahas adek lah tolong. Ini mau bahas kita adek, ngasih gua mau bahas apa? perumpamaan bro. Ya lu nih gini deh, lu dengerin dulu gua mau berpendapat. Lu tadi nanya pendapat gua, lu potong. Lo ngajak ribut mulu anjir. Enggak, gua nggak nyaman sih sama. Gue yakin lu nggak nyaman sama mic lu kependekan, iya kan? Mic lu tuh kependekan tau. Enggak, mic-nya aja yang murahan anjir. Harus ganti mic dia nih. Enggak gini. Kalau menurut gua yang terjadi saat ini itu sebenarnya konflik antara satu negara dengan negara lain. Ya. Satu negara dengan negara yang satu, bukan dengan negara yang lainnya. Kalau gue nyebut yang lainnya berarti banyak gitu. Ya. Majemuk, sorry, Ya kan, gemuk. ya Ya. yang kita tahu kan Ukraina Nah, vs Rusia. Ya, berarti dua itu aja kan. Ya kalau selagi, karena yang gue tahu itu ya semua menggunakan medianya untuk berucap hal yang menurut dia benar. Padahal menurut gua nih, ini koreksi kalau salah nih ya. Iya. Kalau menurut gua itu ya kalau lu banyak TV lu yang ngikut-ngikut Rusia, ya Rusia yang benar. Lu ngikut TV yang global yang banyak yang banyak Ukrainanya, ya lu Ukraina bener gitu loh. Gua nggak terlalu ngurusin, maksud gua ya mereka perang di zona masing-masing gitu. Menurut gua ya, yang gua lihat, walaupun gua lihat kadang ada yang bilang kalau wah Rusia nyerangnya warga sipil, wah ternyata kalau menurut gua simpelnya gini bro, ketika lu diserang, lu nggak kuat, ya udah lu bilang nggak kuat anjir, nggak usah minta bantuan negara lain gitu loh. Karena lu nantang di awalnya, lu nantang gitu loh. Kalau menurut gua bukan nge-set siapa-siapa nih. Kalau menurut gua Ukrainanya juga kayak nantang, oh, lu bakal gini-gini, wah kita kuat kok. Tapi ujung-ujung mana nih tim teman-teman gua, mana tim gua yang kemarin gua bantu, kok dia nggak ada, kok malah pengen bantuin gua buat ke luar negara gua maunya di sini. Ya itu bagus menurut gua. Ya udah lu hadepin gitu loh. Lu ngelawan orang yang benar-benar tepat. Maksudnya ya lu siapa namanya itu Putin. Bukan, Putin Si pelawak. Si pelawak kita sebut si pelawak ya. Si pelawak ini kan tetap ngelawan orang yang pas gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gua karena ada percikan-percikan yang disambut, jadi kebakar total semuanya dua-duanya gitu loh. Ya. Jadi si Ukrainanya juga nyeplas. Waduh, kaget gua, ternyata gua nggak ada yang bantuin gitu loh. Itu menurut gua ya. Ya. Terus menurut gua
dia tuh udah tepat gitu loh. Maksudnya mereka berdua nih berkelahi, ya udah diemin aja. Karena si Ukrainanya juga ngotot, Rusianya istilahnya Rusia ngeliat anak kecil nih, ya panas aja bawaannya. Tak ya udah dilawan terus kayak gitu loh. Sementara kita ngelihatnya kayak wah nih berantem nih, ini kita harus misahin nih. Kita nggak ada kewajiban buat misahin bro, gitu loh. Selagi enggak, emang lo mau misahin anjir? Enggak, banyak dari kita kayak wah damailah inilah itulah apa freedom apalah segala macam. Menurut gue ya selagi pemimpin lu nya yang nggak mau ngalah, ya nggak bakal kelar. Intinya menurut lo siapa yang salah dari peperangan ini? Ya dua-duanya salah lah. Dua-duanya salah lah. Ya enggak lah. Pasti ada yang benar yang salah lah. Masa dua-duanya salah? Kalau menurut tuh siapa yang salah? Kalau lu nanya gue nanya lu anjir. Balik nanya. Lah, nanya balik bukan balik nanya. Gue ngundang lu ke sini, gue pengen tahu. Ya gue balikin pertanyaannya. Ya nggak bisa gitu anjir. Lah, Deddy Corbuzier nih ya. Nah, ngundang siapa namanya? Siapa? Menteri lah ya kan. Lah kadang dia juga nanya pendapatnya si Deddy. Ayo, sekarang gue nanya ke lu. Gue nanya duluan. Om Her, gimana Om Her? Ya gue jawab. Gue bayar lo di sini buat mana ada. Gue 2 bulan gak dibayar. Itu sama kayak gue anjir. Enggak. Pokoknya gue mau tahu jawaban lo apa. Siapa yang salah? Ya siapa yang salah, siapa yang benar? Ya nggak ada yang benar. Ya. Terus yang salah? Nggak ada yang salah. Nggak ada. Nggak salah semua. Kalau menurut gue salah semua. Kalau menurut gue salah semua. Gila nih orang. Nggak, kalau menurut gue salah dua-duanya. Satu, Ukraina tuh kan ada daerah yang dia ya gue nggak mau lagi sama Ukraina gitu loh. Tapi dia tetap mau di Ukraina. Tapi Ukraina itu tetap ngebelain dia gitu. Itu ngebelain. Maksudnya tetap ya sebenarnya mau matiin 2 pemberontak gitu loh. Salahnya Ukraina ya. Pemberontaknya siapa, Bor? Ada, Bor. Jadi di 2 wilayah yang lu nggak tahu beritanya berarti anjir. Ini orang gimana sih? Gue pengen tahu, sebutin coba pemberontaknya. Kenapa dia memberontak coba? Enggak. Orang-orang yang denger ini pasti udah lebih pintar. Kayak lu bilang tadi. Jadi nggak perlu gue jelasin masalahnya, dia udah pada baca semua. Enggak, awalnya itu 2 wilayah. 2 wilayah ini tiba-tiba merdeka. Gue lupa namanya apa. Gue boleh browsing nggak? Nggak boleh kan? Boleh sih. Nah, udahlah makan waktu. Pokoknya ada 2 wilayah yang akhirnya Rusia yang lo maksud yang dimerdekakan sama Rusia sekarang ini kan? Bukan dimerdekakan, cuy. Mereka memerdekakan diri. Yang pengen pisah sama Ukraina kan? Iya. Nah, itu selama ini Ukrainanya menolak gitu loh. Ukrainanya menolak karena dia bilang ini udahlah kayak kita punya satu bagian yang kayak gitu. Tapi ini hanya sekelompok gitu lah. Kalau menurut Ukraina kayak gitu. Anjing gue cek. Minum obe. Udah pada balik. Terus kalau menurut gua Rusia juga salah. Karena dia itu nggak sebaiknya ikut campur urusan negara lain gitu loh. Ada tempatnya masing-masing kayak gitu loh. Ketika gua nih gue punya masalah di kantor, ya urusannya di kantor. Jangan gue bawa-bawa temen gue di luar tuh buat bantuin di kantor, itu nggak ada. Tapi kan gitu dia merasa apa? Itu wilayahnya, bro. Wilayah Rusia. Iya. Dia nggak pernah bilang itu wilayah dia, cuy. Terus dia diminta bantuan, bro. Dia sebagai orang baik kan harusnya misalnya nih, gua lagi kesusahan nih, bro, rumah tangga gua berantakan. Ini siapanya bro. Nih? Hah? Ini 2 wilayah itu. Iya, Ukraina ini yang minta tolong ke lu ya. Wilayah yang anti Ukraina, ya kan? Yang pengen memisahkan diri kan, yang pengen gabung ke Rusia kan. Nih, bro, rumah tangga gua. Dia nggak mau gabung sama Rusia, bro. Bentar, bro, gua lagi ngejelasin analoginya, anjim. Oke, gua sambil merem biar bisa menghayati. Oke. Oh iya, oke kan? Ya udah. Nih. Analoginya, bro. Iya. Gue punya rumah tangga. Iya. Berantakan, bro. Iya. Kayaknya itu ada sih ini. Bentar, kalau suami istri lu udah tahu ceritanya lu. Gua baca, cuy. Enggak. Gua kepikiran. Yaudah. Yang analogi suami istri terus cerai. Ngerti nggak lu itu? Udah baca belum? Belum baca. Enggak, kalau gua analogiin ini ntar mirip ke situ. Ya udah, pokoknya gua analogiin yang lain aja dah. Ya kan? Ya udah, analogi lu apa? Analogi gua gini, gua punya temen nih, bro. Minta tolong ke gua. Ya. Lu bantu nggak, bro?
kalau jadi lu? Gue bantu. Bantu kan? Nah, Rusia kayak gitu, Bro. Gue bantu tapi gue lihat dulu konteksnya. Ini gue urusan apa dulu? Ngerti gak lu? Enggak, Tadi lo bilang lo bantu, sekarang lihat konteksnya. Lo udah bilang bantu ya? gue bakal bantu. Ah. Tapi sesuai dengan porsi. Ngerti gak lu maksud gue? Ya. Jadi kalau misalkan nih urusannya lu berdua rumah tangga itu gue gak boleh ikut campur. Yang jadi masalah, Bro, ini masalahnya lebih luas, Bro. Oke, sekarang gini, Bro. Ini kan analoginya, kita nggak usah analogi, kasusnya kan gini. Ukraina sama Rusia, ya kan? Menurut Rusia itu Ukraina itu kesatuan. Sementara Ukraina nggak mau disebut kesatuan. Kita beda, Bro. Nah, kalau politiknya ya, dia mau gabung ke Uni Arab. Uni Arab lagi anjir. Uni Eropa anjir. Itu siapanya? Ukraina lah. Ya, oke. Ya. Sebenarnya bukan ke Uni Eropa, ke NATO dia. Lo tau gak NATO apaan? Yes, Apa? sama aja. Beda. NATO, bahasa Inggrisnya agak susah, Bro, itu, Bro. UA sama NATO itu beda. Kalau NATO itu North Atlantic Trade Organization. Ya. Kalau UE Uni Barat. Bukan. Uni Barat itu ekonominya ya. Bukan. Kok gue jadi bego ya? Perasaan gue tadi udah riset panjang ribet. Enggak, North Atlantic. North itu utara, Atlantik itu Atlantik, negara-negara Atlantik utara. Itu kayak Jerman, Perancis, terus kayak Islandia gitu-gitu. Nah, dia termasuk Amerika. Jadi sebenarnya NATO itu ya blok barat lah. Iya. Nah, ya Uni Barat sama. Beda sayang, denger dulu. Iya. Oke. Ini boleh gak sih? Sabar. Iya. Oke. Iya. Tarik napas. Iya. Buang. Gue orang bego yang sok tahu ya. Gak apa-apa. Iya. Yang penting tahu dulu. Iya. Soundnya belakangan. Udah ini udah sok tahu. Jadi gini. Kalau UE itu United Nation. Beda ya? Ini kok ngejelasin panjangnya, ini kan perang ya. Udah. UE itu enggak, UE itu Uni Eropa. Ya. Uni Eropa United Nation. Oh iya, Uni Eropa ya yang benar ya. Beda. Uni Barat sama Uni Eropa beda ya. Beda. Dia tuh mau masuk NATO awalnya, tapi alibinya dia mau masuk Uni Eropa, padahal beda gitu. Emang dia ngejelasin presidennya ngomong gitu? Lu kalau lihat dari tatanan politiknya, dia itu mau banget masuk ke NATO karena dia banyak bantu NATO. Dibantu NATO mungkin. Iya, NATO di tangan, NATO di ya. kaki. Ketawa dulu goblok. Udah. Oke. Itu di stopin aja. Ya. Capek banget gue. Ya, jadi itu NATO minta bantuan dia mau gabung ke NATO. Nah, Rusia tuh nggak suka gitu loh. Maksudnya lu dulu tuh Uni Soviet pecah, ya kan? USSR itu pecah, dia tuh pengennya ya tetap nurut gitu loh sama Rusia. Kayak Belarus, kayak Moldova kayak gitu-gitu kan masih sama aja gitu loh. Nggak ada yang berontak, nggak ada yang macem-macem. Kazakhstan, Tajikistan gitu-gitu nggak ada masalah gitu loh. Dan dia ya udah terserah lu gitu. Dan kalau nggak salah dia tuh ada referendum sendiri buat Ukraina kalau dia ada piagam tahun 2008 sama 2014 gitu loh. Nah, yang gue ngantuk denger cerita lu, Bro. Karena lu nggak tahu sejarahnya, Bro. Lu baca dulu baru lu podcast. Enggak. Menurut lu terlalu jauh ke sono. Gue tahu konfliknya, Bro. Oh ya, dimulainya dari 2014 kan. Awal. Enggak, konfliknya udah lama. Udah lama, cuman pecah-pecahnya 2014 ya kan. Nah, yang gue pengen tahu nih, Bro. Kira-kira bakal gabung nggak nih Ukraina ke NATO? Berarti pembahasan yang tadi tuh gantung ya? Hah? Tetap gantung ya pembahasan yang tadi. Tadi kan gue bilang lo kira-kira dukung mana? Lo salah siapa? Lo dukung mana sih? Gue nggak dukung siapa-siapa. Nggak dukung siapa-siapa. Nggak ada untungnya buat gue. Anjir. Menurut lo ya kan, aduh susah kalau ngomong orang kayak gini anjir. Aja, lu dalam hati kecil ada, cuma lu, aduh percuma gua undang jadi narasumber di sini, nggak memberikan penjelasan, malah membagongkan ya kan. Jadi gini. Gua ngejelasin nggak? Gua nanya sama yang nonton semuanya, gua ngejelasin nggak? Yang bodoh siapa? Nggak, yang bodoh siapa? Gua tanya. Nggak, gua mau nanya siapa yang bodoh? Hah? Gua bodoh. Makanya gua undang lu ke sini. Tapi membuat gua makin bodoh. Nggak ada klarifikasi, nggak ada verifikasi. Coba
Validitas itu lu yang cari tahu. Harusnya lu sebelum podcast lu baca dulu. Oh iya nih bener, kalau gua salah lu. Oh lu salah, lu kelebaran lu gini. Gitu. Udah tuh gua udah jelasin kelebaran. Udah gini aja bro. Oke, yang penting lu posting aja nih. Gimana? Gak penting anjing. Nih ya. Sekarang kita nyampe mana tadi? Rusia yang terbaru kan? Ukraina terbaru. Dia minta mohon nih ke NATO agar diberikan jalur khusus masuk NATO. Ya kan? Terbaru tuh. Iya. Itu menurut mana? Sumber mana? Anjir, udah ada beritanya di Detik. Oke. NATO. Enggak, yang gua tahu tuh Uni Eropa dia udah sign-in gitu loh. Dia udah tanda tangan. Sama Uni Eropa. Ini penonton kayaknya so tahu ya. Sumpah, lu bikin podcast namanya podcast MC Goblok. Nah, itu MC gak ngerti. Yang ngasih tahu ya narsum-narsumnya ini. Entar gua verifikasi dulu, gua baca Detik. Ampun banget. Aduh, ini kerjaan, perasaan ini udah after office tapi kerjaan masih datang aja ya. Nih, lu tuh nih dia. Coba lihat di Detik ya. Oke, penonton bentar ya. Beri waktu 1 minute. Enggak, ya udah pokoknya ini di-cut. Enggak usah di-cut. Ini di-cut lah. Kan ada ininya, time code-nya nanti. Enggak, biar kayak ada di Kobus ya. Oh ya udah. Ya udah nih ditayangin nih ya beritanya yang dia tahu nih. Nih beritanya di twing. Nah. Ya tadi. Oh iya bener anjing. Iya kan? Iya. Gimana? Mau kita udahin aja apa lu gue udahin? Gimana? Dia masuk UI. Iya. United Nation. Emang gue itu sok ngeyel emang. Gak apa-apa. Host ngeyel emang gue. Oh. Oke ya, sip. Uni Eropa ya. Lu gini aja kita bahas. Dia minta bantuan kan intinya. Dia bukan. Dia tuh dari awal emang udah minta bantuan ke semuanya. Ya, dia minta kira-kira ada yang bantuin gak? Kalau menurut gua 40% 40% negara 40% minyak yang disuplai ke Eropa itu datangnya dari Rusia loh. Jadi Rusia sebenarnya bisa berdikari kalau menurut negara kita tuh dia berdiri di kaki sendiri itu bisa banget. Bisa. Makanya yang jadi masalah kan bukan itu, Bor. Lo tahu nggak kenapa dia nggak mau siapa namanya Ukraina itu nggak mau apa? Apa namanya gabung NATO? Siapa Ukraina? Ukraina malah mau banget gabung NATO. Enggak, Rusia nggak suka dia gabung NATO. Ya nggak suka lah, Bor. Iya apa? Karena satu dia nggak punya kekuatan, maksudnya dia itu butuh nuklir yang ada di Ukraina. Jadi Ukraina itu punya supply weapon gitu, supply arsenal. Ya itu kayak nuklir lah ya. Tapi kan di Rusia juga ada kali nuklir. Banyak banget gitu loh. Ya terus apa lagi? Dia kalau yang gue lihat dia itu mau ngegrogotin Ukraina gitu loh, mau ngegrogotin wilayahnya, saat ya melumpuhkan lah. Sebenarnya Ukraina juga negara miskin, salah satu negara miskin di Eropa. Oh dia kan ada gitu. minyak, Bor. Gak ada ngaco. Dia tuh ya sorry itu saya ya emang kurang, negara kurang gitu loh. Iya. Kayaknya udah deh sama lu deh. Ayo yang peserta lainnya. Ini tutup dulu dong. Ini tutup dulu sama gua. Enggak. Episode 1 langsung bisa. Dari episode. Ini berapa sih waktunya? Udahlah matiin dulu yang sama gua. Yo elah lanjut aja, kita podcastnya 5 jam. Bahas tentang Ukraina dan Rusia. Ya udahlah. Ya, pokoknya lu dukung mana? Nggak ada kan? Nggak ada. Gue pengen tahu itu doang sebenarnya dari aja. Thank you Mas Heru, thank you. Oke. Woi, panggilan kedua, ayo. Satu lagi, woi. Woi. Anjir, penonton gua kagak ada yang mau podcast, bisanya bisik-bisik doang. Ayo sini. Lu gantian Gopal, oke. Kita panggilkan Gopal. Anjir kameranya coy, woi. Tanknya berubah haluan anjir. Waduh, sumpah ini orang anjir kagak ngerti estetik. Bor lo majuan dikit, Bor, biar gak kelihatan ijo-ijonya. Anjay. Hop. Oke. Sip ya. Gopal.
Pakai dong biar lu bisa dengar suara gue yang empuk dan gurih ya kan. Gini Gopal, ini tadi narasumber pertama gue si Nadiem Makarim ya kan. Bukan ya. Namanya Nadiem tapi bukan Makarim ya. Beda nasib. Nadiem Marbot. Lu harus deketin lu Bor kalau ngomong Bor biar penonton kedengaran iya Bor. Ini kita pakai mic itu ada gunanya Bor. Kok beda kayak mic di masjid bro? Hah? Beda bro. Gua tadi kan Nadiem nggak bela siapa-siapa. Coba lu bela siapa bro? Ukraina sama Rusia bro. Menang mana coba bro? Bela Palestina dong. Anjay jauh banget anjir. Lu dekat mic bro. Gue susah ngebilangin lo bro. Kan lo bisa dengar suara lo sendiri kan, ya kan, kurang kenceng atau kurang gede ya. Tes. Ya, ini narasumber gue panggil dari sono bro, jauh. Dari tempat ngerokok. Ya, temen ngerokok gue bro. Jadi lo dukung mana bro? Ya nggak ada yang didukung dong. Gak ada yang dukung. Kan bukan nonton bola bro. Anjir. Udah, jangan bercanda terus lah bro. Ini agak serius dikit ya. Menurut lo gimana sih bro ini perang Rusia Ukraina ini bro? Apanya yang perang bos? Perang ini kan Rusia lagi invasi ke sono Ukraina bro. Tank-tank udah di sono, gedung-gedung udah dirombak ya kan. Jadi abu. Perang itu bro. Perang itu kalau posisinya sejajar. Ini namanya gajah nginjak semut. Oh gajah nginjak semut. Yang gajah siapa bro? Rusia dong. Waduh. Kirain Ukraina sama Amerika. Aduh. Ketawa dulu dong. Oke, terus bro. Coba mana tadi ketawa? Aku matiin, nggak bisa. Terus, kan kata lu gajah nginjek semut. Tapi kan Ukraina punya teman-temannya bro. Ya kan teman-temannya nggak setia kawan bos. Oh. Cuma nontonin, nyemangatin, nyuruh-nyuruh doang. Oh gitu. Gak ada bantuin, paling cuma ngirim teknologi itu udah jadul bos. Masa sih? Oh iya ya, yang bekas ya. Bekas. Wah ini OB-nya ikut bersih-bersihan jangkrik. Aduh. Iki lo lagi ngomongin perang, woi. Jangkrik. Ayo lanjut. Gajah ya. Ditinggalin kasihan banget sih Ukraina. Udah bener belum Om tanknya? Ya udah. Perang Rusia sama Ukraina. Iya kan? Sampai lupa bahasanya anjir. Ini tapi harus nemu dari mana sih? Gak ada yang lebih baik hostnya. Rusia kan ini bro sekarang diblokir kan. Ya kan sama negara-negara lain. Kuat nggak tuh kira-kira? Amerika lo, sekelas Amerika lo bro. Sekarang nih penduduk Rusia nih pada ke bank bro, ke ATM. Kalau diblokir tinggal di unblokir aja ke Grapari kan Om. Bener bos. Unblokir. Ya kan emang kemampuan. Graparinya nggak mau gimana ayo? Kamu telah menciderai Telkomsel. Ayo. Disponsorin kagak, konten terus. Nggak apa-apa. Ayo. Jadi yang bisa dilakukan Amerika dan sekutunya untuk menyerang Rusia kan hanya soal blokir bos. Oh ya. Sementara hari ini apa sih yang dibutuhin Rusia dari Eropa? Kagak ada. Dibutuhin Rusia dari Eropa. Yang ada malah hampir Saham-saham diblokir. saham apa bos? Minyak. Minyak yang butuh minyak dari Rusia malah Eropa bos. Ya juga ya. Ayo apa lagi? Kita bubarkan saja lah. Orang Rusia makan gandum. Jalur ekspornya masih bisa lewat Cina. Nah Rusia sama Cina ini kan best friend. Iya, tetanggaan. Iya men. Amerika jauh ya. Jauh. Tapi dia adidaya bro. Ya namanya juga Amerika bos, menang perang dunia 2. Juga adidaya Om. Rusia juga? Masa sih? Belum ada buktinya? Apa buktinya Ukraina? Coba hostnya diganti bisa nggak bos? Kalau nggak ada gua nggak jalan ini podcast anjir. Nah, mending lu jalanin di podcast dari belakang terus gue yang ngomong. Bener, ide bagus. Udah terlanjur bro. Tadi maunya karaoke anak-anak bro. Ya udah, gimana bro? Ya jadi kan Apa bro? tadi sampai mana ya? Ya menurut kamu itu, kan iya. blokir. Pokoknya Rusia
adidaya lah. Kalau Rusia sama Amerika menang mana coba? Ya kan belum perang. Hah? Ini kan ini tuh sebenarnya mau perang, Bro. Kalau WWW3 gimana WWW3? WWW 3. Berarti Anda Nih sama kan, Mysterio, Bos. ini tuh perang dingin, Bro, sebenarnya, Bro. Ya kan? Perang dingin udah kelar nih, Uni Soviet hancur. Bukan WWF itu. Ya kan? Ya misalnya nih ya, kalau sampai Ukraina dibantuin sama Amerika ya kan, sampai perang gede ya kan, des. Ya kan bisa W3. Kalau Ukraina dibantu sama Amerika, yang rugi ya Rusia, Bos. Karena perangnya deket Rusia. Amerika itu kan nggak pernah perang di wilayahnya sendiri. Masa sih? Cek aja sejarah. Oh iya ya, dia selalu membantu negara lain. Perang di Timur Tengah, pasukan Amerika ke Timur Tengah. Iya. Enggak? Yang basmi ISIS, Yang basmi ISIS Amerika juga ikut campur. atas izin Allah. Ya. Enggak. Terus ini, wah Amerika itu selalu ikut campur tangan ya, Bro. Ya namanya juga klaim negara superpower, penegak demokrasi. Padahal pilih-pilih. Masa? Iya pilih-pilih, Bos. Kenapa kamu bisa nyebut pilih-pilih? Coba aja misal contoh kecil hari ini, misal pendudukan Israel atas Palestina. Mana ada negara-negara barat yang bilang sok bijak soal demokrasi itu menyuarakan pembelaannya kepada Palestina? Gak ada. Sementara Ukraina baru aja mau diserang, baru 2 hari 3 hari nih. Oh Diajak iya. sama Rusia, langsung pada teriak. Wah, ini kan namanya rasisme kulit putih. Waduh, bahaya, aku kulit putih masalahnya. Duh, rasisme aku berarti. Kulitmu sawo, Bos. Tapi ya, menurutku ya, Rusia ini ya enggak apa-apalah perang ya. Ya dia mempertahankan ya. Ya nggak apa-apa. Rusia itu kan menyerang Ukraina dalam rangka menghalangi Ukraina masuk NATO nih. Ya. Kalau Ukraina masuk NATO, nanti perbatasan-perbatasan yang jalur laut yang biasanya jadi jalur ke Rusia nanti bisa ada kapal induk NATO. Bahaya buat Rusia dong. Bikin apa bisa ya? bikin pangkalan militer. Base ya kan. Iya. Waduh. Ya suatu saat kayak rusuh. Serang Rusia. Kayak di ML lah ya. Waduh, ya. Atau di PUBG kali ya. Oh iya, kamu pasti ngerti kan, ya kan. Punya tower gitu loh. Nah tower itu kan gunanya melindungi ya kan. Nah kalau sampai Ukraina masuk NATO, bisa jadi Ukraina itu sebagai towernya NATO. Iya bahaya. Jadi langsung dirudal hancur Rusia, Bos. Komen aja ini. Yang nggak main ML ya bahaya, nggak ngerti. Nah, kalau kamu dukung mana? emang nonton bola pakai dukung-mendukung? Sebenarnya aku undang ke sini itu ya buat itu, tahu kamu dukung Ukraina merdeka, masuk NATO atau Rusia nyerang Ukraina. Sebenarnya gua nggak suka juga perang beneran. Cuma ini jalan satu-satunya udah sama-sama ngeyel gitu. Lu jangan masuk NATO. Ya harusnya kan Ukraina sadar diri. Negara kecil, lebih kecil dari Rusia nih. Lebih gak mampu dari Rusia. Sok-sokan nantangin gitu loh. Penyebabnya apa ya? Apa dirasuki oleh Amerika? Ayo gabung gua aja gitu. Bisa jadi. Kan gua gak tahu. Wah ya juga ya. Ini spekulasi aja ya, Bro ya. Ya gitu. Menurut analisis yang jelek ini ya. Ini bukan analisis. Apa? Sembarangan. Eksperimen itu ada hasil, Bro. Ini hasilnya apa? Ketawa ya. Kita doang, penonton juga nggak ngerti. Ya udah kamu Bro ganti, Bro. Cepet banget, Bos. Udah. Ini udah durasinya udah berapa? 3. Kamu sekarang ayo. Ganti host. Hostnya nggak pinter. Ya udah hostnya. Sekarang ganti hostnya. Sekarang kamu ngobrol. Siapa namanya Ki? Ngomongin perang Ki. Jangkrik. Ya udah ya guys ya, kayak gitu aja ya. Jadi spekulasi kita hari ini tuh antara Rusia dan Ukraina seperti itu guys. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan ini cepat berakhir perangnya. Semua selamat, tidak ada banyak korban jiwa ya. Kalau ada itu
Kalau bisa jangan ada korban jiwa. Udah diselesaikan ya kan. Berunding ya kan. Berunding pertama itu nggak ada hasil yang memuaskan itu pulang lagi. Ya semoga perundingan yang kedua membawa hasil yang baik ya. Ya gitu aja. Semoga baik-baik aja. Coba kalau kalian punya tanggapan lain tentang Rusia Ukraina ini dan punya punya analisis tersendiri ya kan. Risetnya lebih banyak daripada saya ya. Saya nggak riset padahal. Cuma baca berita. Beritanya itu belum tentu benar ya. Ada yang pro kontra. Ada yang pro sama Rusia, ada yang pro sama Amerika. Ya, gitulah ya. Dunia ini penuh sandiwara. Oke, sampai di sini dulu podcast kita After Office. Selamat malam. Woi.